Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Waris Seni Budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita kembali podcast on the spot dan spesial hari ini, pada malam hari ini kita mendapatkan suatu tawaran yang menarik. Alhamdulillah kita di-endorse sama Hotel Ayani. Dan ini berarti membuktikan podcast Medrah, podcast ISBI Aceh sudah dikenal oleh masyarakat luas seperti itu ya. Dan bukan saja tempat yang spesial, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Gitu. Harus disebut bintang tamu karena memang perjalanannya jauh ini. Ini dari bagian timur dunia ini gitu ya. Tepatnya dari Rusia. Jadi jauh-jauh sampai ke Aceh dan alhamdulillah berhasil kita culik. Nah, mari sama-sama kita sapa. Kita panggil Ibu Nanggung, kita panggil Kak. Sepertinya lebih cocok Kak ya, kalau adik nanti nggak mungkin, bahaya gitu ya. Mari sama kita sapa Gustira Monita. Betul ya namanya? Iya betul. Betul, sehat? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terutama terima kasih sudah bersedia untuk hadir di podcast ini. Sudah meluangkan waktunya, mungkin saya rasa memang sangat-sangat sibuk. Jadi tetapi dengan segala kerendahan hati bersedia untuk hadir di sini. Dan kita mendapatkan tempat spesial di hari ini di Hotel Ayani gitu. Sudah berapa lama pulang dari Rusia ke sini? Udah 2 bulan. 2 bulan ya. Oke, kita mau lihat ya. Karena dari data intelijen kita ini Monita ini atau Tira ya nama panggilannya banyak menguasai bahasa. Ada Spanyol, Arab mungkin, ada Rusia gitu ya. Mungkin bisa menyapa Waris Seni Budaya dengan bahasa Spanyol, mungkin kita mau dengar? Bisa. Waris Seni Budaya. Waris Seni Budaya. Hola, Waris Seni Budaya. Waris Seni Budaya. Mi nombre es Monita, encantando de conocerte. Luar biasa kan? Ngerti? Saya nggak ngerti, nanti kita tanyakan. Apa artinya itu? Itu sapaan. Halo semuanya, Waris Seni Budaya. Nama saya Monita. Senang berkenalan dengan Anda. Gitu. Senang berkenalan dengan Anda. Berarti senang bertemu dengan Waris Seni Budaya semuanya. Terima kasih Monita. Sekarang kegiatannya apa ini? Sekarang lagi kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah. Kayaknya kalau S1 nggak mungkin ya. S berapa nih sekarang? Sedang S3. Baru masuk S3. Baru masuk, berarti ini tahun ajaran baru? Iya. Oke, sekarang S3. S3 di mana? Di Rusia? Di Rusia, di kota Saint Petersburg. Oke, nah ini menarik. Mengambil konsentrasi atau studi apa? Studinya tata kelola seni, manajemen seni. Tata kelola ataupun manajemen seni. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Nah, lebih jadi manajemen seni pertunjukan. Jauh-jauh ke Rusia. Iya. Berarti ini kita itu sudah sangat luar biasa loh. Waris Seni Budaya mengambil S3 manajemen seni pertunjukan di Rusia. Kalau kata orang emang ada gitu. Maka nanti kita dengar penjelasan dari Monita seperti apa perjalanan ataupun sejarah perjalanan Monita sehingga bisa menuju Rusia. Jadi bergelut dunia seni itu sudah lama? Sudah lama, sudah dari SMP. Kalau yang memang digelutin. Oke. SMP itu udah mulai mengenal dunia seni pertunjukan kayak nari, vokal grup, dan lain-lain lah seperti itu. Dan berlanjut sampai SMA juga. Malah di SMP saya sudah mulai menciptakan beberapa karya seni, khususnya seni tari, dan mengajarkan pada teman-teman saya bagaimana sih. Itu SMA? SMP. SMP sudah bisa menciptakan gerakan-gerakan tari ya, tari-tari kreasi, dan kemudian diturunkan ke teman-temannya. Diajarkan. Asalnya dari mana? Sepertinya darah seninya itu kental sekali ini. Sebenarnya keluarga juga ada background seni, khususnya kakek saya dari pihak ibu, itu memang seniman, salah satu seniman maestro di dataran tinggi Gayo di Takengon. Maestro di bagian Didong? Tidak, kebetulan kakek saya ini seniman serba bisa. Berarti semuanya bisa? Semuanya. Ya? Berarti maestro seni pertunjukan? Iya, gitu ya, seni pertunjukan. Dikatakan seni pertunjukan, seni fine art juga bisa. Oh bisa juga, berarti lengkap ya? Lengkap. Semuanya diborong. Makanya kemudian itu yang menginspirasi Monita sehingga kemudian menggeluti dunia seni. Orang tua bagaimana tanggapannya? Orang tua juga, karena kebetulan orang tua kan anaknya dari kakek saya. Iya. Melihat ayahnya gitu ya? Melihat ayahnya, saya melihat ibu saya yang sering sekali bergelut di dunia seni. Oh bergelut di dunia seni juga ibunya? Iya, ibu saya guru.
guru seni. Sebenarnya guru matematika tapi lebih sering. Oke, ngerti. Iya, kan? Berarti utamanya itu matematika, awalnya ya, kemudian tapi sampingannya tapi seni. kemudian seiring berjalan waktu sepertinya utamanya seni ya, baru kemudian sampingannya lebih terkenal dengan guru seni, padahal dia guru matematika gitu. Secara habitnya itu dia guru matematika, Iya. tapi kemudian alam membentuknya menjadi seorang guru seni. Jadi betul-betul sangat kental kalau istilah orang sekarang, dari kakek, dari ibu, dan kemudian melahirkan monita kecil yang SMP itu bisa merakit lah istilahnya, menciptakan tari-tari kreasi baru dan kemudian mengajarkan kepada teman-teman. Kemudian SMA di Benar Meriah juga. S1-nya di mana? Ini kita harus, karena berbicara kuliah, kita harus melihat, kita tracking dari mana sih asalnya itu. Saya kuliah S1 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Di tahun Jogja, 2016. 2016 selesai? 2020. 2016 lumayan ya. Mungkin saking cintanya, pripun kabare? Apa ya? Ini udah lama di luar. Udah lama, udah yang Jogja bilingual. Oke, kemudian setelah S1 langsung S2 atau ada sempat? Ada sempat terjeda selama gitu? Setahun, nggak nyampe sih, setahun 10 bulan mungkin. Itu saya kembali ke Aceh untuk merawat orang tua saya karena lagi sakit. Berarti 2020 ya selesai? 2021 saya kembali ke Aceh. Itu kan masa-masa COVID itu ya? Iya, benar. Berarti pulang khusus untuk merawat orang tua di sini. Itu orang tua laki-laki atau orang tua perempuan? Perempuan. Sakit. Santai. Ini sepertinya sudah mulai sendu ini. Ya, tidak. Santai. Kemudian pulang berapa lama di Aceh? Sekitar 10 bulan. 10 bulan. Kita tracking ke belakang lagi. Setelah SMA, kenapa memilih ISI Yogyakarta? Awalnya itu saya direkomendasikan oleh kakak kandung saya itu. Kebetulan dia alumni dari Sentra Tasik Unsiah, seni pertunjukan. Nah, jadi beliau mengatakan kalau memang mau mendalami seni yang sangat murni, jangan di Aceh karena sangat terbatas gitu untuk mengekspresikan diri kita di Aceh ini sangat terbatas karena ya tahulah keadaan di Aceh. Jadi saja saya di sini udah ya. Jadi dia menyarankan saya untuk pergi langsung ke ISI Yogyakarta. Merantau ke sana. Pergilah dari Aceh ini. Dan kemudian setelah di sana terbukti apa yang dikatakan? Benar, sangat terbukti. Bedanya di mana itu? Sangat berbeda, terutama dalam hal kita mengekspresikan diri. Kalau misalkan di Aceh kita masih sangat tabu untuk bergerak dengan bebas, tapi di Yogyakarta saya sangat bebas dalam artian dalam menciptakan karya, dalam bergerak itu sangat bebas dan tidak ada batasan. Itu sangat menarik. Sangat ini ya, sangat menantang gitu. Mungkin kalau orang tanya, bisa nggak keilmuan di sana dengan segala kebebasan berekspresinya itu disunglap sedikit oleh Monita kemudian dibawa ke Aceh? Bisa sebenarnya ya? Bisa. Berarti ditunggu ini. Nah, ini kan lagi menapaki tangga gitu kan untuk sana. Benar. Kemudian S1 langsung setelah itu merawat orang tua, kemudian lanjut S2. Nah, S2 di mana? Di Rusia, di Saint Petersburg. Kenapa harus ke sana? Ada apa di sana? Nah, jadi dalam perjalanan saya di S1, saya juga sedang mencari-cari jati diri saya gitu. Seni ini kan luas. Ada tari, ada teater, dan saya melihat teman-teman saya yang sangat keren-keren luar biasa itu ketika mereka di panggung. Saya berpikir, kok bisa ya mereka sekeren itu. Jadi saya sudah tidak tertarik dengan orang yang berada di atas panggung gitu. Orang-orang yang cantik di atas panggung tentu saja karena orang-orang yang di belakang panggung. Nah, saya sangat penasaran dengan hal itu. Dengan keberhasilan orang-orang yang di atas panggung itu pasti ada di belakangnya backstage gitu. Ini yang paling menantang sebenarnya. Tanpa adanya orang-orang itu nggak akan jalan gitu. Jadi pasukan-pasukan belakang layar itu ya? Pasukan belakang layar tidak tersorot kamera gitu. Betul. Kebetulan saya juga kurang suka ya tersorot kamera seperti itu sebenarnya. Hari ini saya diculik, saya diculik dan disorot, tapi tidak apa-apa untuk kita sharing di sini. Nah, jadi
kebetulan di semester 5 kalau tidak salah saya. Semester 5 saya itu ada mata kuliah. Mata kuliah produksi. Manajemen seni. Kita buat festival, kita buat, pokoknya wajib banget kita buat produksinya, apa yang harus kita tampilkan. Bukan dari A sampai Z gitu ya, kita atur ya. Sampai sukses pokoknya. Nah, kebetulan saat itu teman-teman saya yang lingkungannya Jogja banget, Yogyakarta yang terkenal sangat lemah lembut, sangat iya aja, gitu. Dihadapkan dengan saya yang sangat keras ini, yang darahnya memang darah Aceh. Jadi mereka ini seperti orang-orang yang membutuhkan pemimpin gitu. Jadi ketika dosen saya, siapa yang mau jadi pimpinannya? Siapa? Sarankan 3 nama. Jangankan 3 nama, cuma nama saya yang diajukan gitu. Saya sudah memperingatkan mereka bahwa nanti saya terlalu keras, kalian jadi tersinggung. Hati-hati gitu ya. Hati-hati. Lanjut. Jadi karena tidak ada yang mendukung saya untuk mundur, saya terpaksa maju sebagai pimpinan produksi yang menanggung jawab semuanya dari awal sampai akhir pertunjukan. Nah, itu kan jadi beban. Betul. Tapi dengan dukungan teman-teman saya yang lembut itu, mereka yang sangat mengerti saya, akhirnya berhasil dan memuaskan. Berarti kolaborasi lemah lembut ini sama ketegasan ya, bukan sangat keras penting. Ya? Nah, jadi setelah itu saya jadi makin yakin, sepertinya saya lebih cocok di belakang panggung gitu. Karena memang sudah terbukti beberapa kali di Jogja pun saya sering ikut beberapa komunitas, beberapa festival, dan itu di bagian belakang panggung. Ketika ditawarkan pun untuk menjadi performer, saya beberapa kali ada ikut karya-karya orang lain membantu, nari, teater, musik. Saya sendiri merasa tidak nyaman karena sorotan itu. Merasa ini bukan habitat sendiri gitu. Iya. Kenapa bukan saya yang membuat panggung, kalian nari, kalian perform di tempat saya gitu. Ini jiwa pimpinannya luar biasa ini. Jadi dia tidak menerima orang lain ngatur, tapi bagaimana dia bisa nge-create sesuatu ya. Sesuatu dan orang yang mengisinya. Iya benar. Saya mewadahi, saya buat tempatnya, kamu yang mengisi gitu. Jadi ibaratnya buat kolam, isi air, ambil ikan, berenang gitu. Nanti saya ciptakan gimana cara berenangnya seperti. Saya ciptakan kolamnya yang bagaimana gitu. Lengkap gitu ya. Nah, kemudian sekali. itu yang mendasari kemudian untuk mengambil S2. Iya. Nah, kebetulan ketika S2 di saat saya masih berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya, itu Ibu Rina namanya, yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia memberi saya rekomendasi ke kampus, langsung ke kampus St. Petersburg, State University of Culture. Memang khusus untuk orang-orang gila yang memang memproduksi seni secara massal besar-besaran di Rusia, dan memang kampus terbaik sih kalau saya lihat. Untuk di Rusianya ya. Dan dengan rekomendasi itu saya lolos gitu. Dia juga percaya sama saya bahwa saya itu bisa. Gitu. Mungkin karena ngelihat potensi di kampus selama bergelut di kampus. Benar. Nah, ke Rusia itu ada beasiswa nggak? Ya, kebetulan saya beasiswa dari pemerintah Rusia. Dari pemerintah Rusia? Ya, langsung? Langsung. Jadi saya kira tadi dari pemerintah sini gitu. Pemerintah Aceh. Pernah kami karena ada beberapa orang yang dari Aceh, ada sekitar 5 orang dari Aceh untuk melanjutkan S2. Kami sudah mencoba untuk meminta bantuan dana keuangan, walaupun kami sebenarnya sudah ditanggung di pemerintah Rusia gitu ya. Karena kami mendengar isu bahwa pemerintah Aceh menyediakan beasiswa untuk anak-anak Aceh gitu kan. Jadi kami itu seperti ini ada hak kita di situ. Nah, jadi kami coba untuk ke kantor gubernur, ke kantor ke DPR, malah pokoknya banyak lah. Udah kemana-mana. Malah kami tuh dilempar sana, dilempar sini. Malah sampai ke kantor Wali Nanggro. Nah, di kantor Wali Nanggro, proposal kami sudah mereka terima. Dan mungkin mereka melihat ya, ini program nih. Jadi mereka mengatakan tidak ada dana dan mungkin prosedur kami salah. Mungkin kami terima. Mungkin ya sudah. Walaupun tidak ada dukungan dari pemerintah Aceh, kami tetap berangkat karena cita-cita kami memang ke Rusia gitu. Show must go on gitu ya. Iya.
Nah, anehnya, kita bicara anehnya ya. Anehnya, ada keanehan. Setelah kami setahun di Rusia, malah pemerintah Aceh gabuk gitu. Mereka tiba-tiba saya ditelepon sama KBRI Moskow, Rusia. Ada tamu dari Aceh, Wali Nanggro dan beserta pimpinan rombongannya. Ada apa kan gitu? Oh, terkait beasiswa. Kan jadi bingung nih, kerjasama beasiswa. Ke beasiswa yang bagaimana kan kami jadi bingung. Yang ada saja belum didukung gitu. Kami aja nih nggak tahu, kami nggak ada sama sekali Rp1.000 pun nggak ada dari mereka. Kok mereka mau mengirim orang ke Rusia dari orang-orang Aceh gitu. Jadi mereka sedang menyiapkan kerjasama bantuan seperti pertukaran pelajar ke Rusia, dari Aceh ke Rusia. Aceh kemudian mengirimkan anak Aceh ke Rusia. Nah, jadi ini kan jadi kontroversial bagi kami yang sudah berada di sana. Pastinya kami akan sangat dipersulit ya di sana karena namanya orang kita nggak mungkin kita nggak bantu gitu kan. Terutama culture shock yang pertama kali kita ke Rusia kan sangat bingung ya. Betul. Udah otomatis kita akan direpotkan kan gitu, walaupun nggak tahu lah nanti. Nggak tahu ini. Ya, jadi waktu mereka datang pertama itu masih negosiasi apakah boleh orang-orang Aceh dari Aceh ini kami kirim untuk belajar ke Rusia, sekitar 100 orang. Nah, ternyata diterima. Jadi itu mungkin prosesnya selama setahun. Nah, kemarin sebelum saya balik kemari, saya ditelepon lagi oleh rombongan Wali Nanggro lagi. Ini kami mau datang lagi katanya, bahwa mereka mau menandatangani MOU bahwa beasiswanya diterima gitu. Oh, ini kan kami sebagai yang alumni sana kecewa. Kenapa di zaman kami nggak ada gitu, tidak diperhatikan. Jadi rasanya kami itu cuman sebagai pemantik. Oh, Rusia, mungkin dulu mereka tidak ada yang tertarik ya ke Rusia karena mungkin belum tahu gitu isu perang apa segala macam buat mereka takut datang ke Rusia. Jadi oh yaudah, jadi kami diskusi dengan kawan-kawan, ya udah mungkin kita bisa membantu mereka. Mungkin dulu kami belum sematang itu pemikiran kami, masih menggebu-gebu gitu. Masih meminta. Tapi sekarang kami sudah berpikir apa yang bisa kami berikan ke Aceh. Gitu. Ini menarik nih. Bagaimana kemudian langsung mengubah pola pikir. Awalnya menggebu-gebu dan kemudian sempat meminta ke Aceh, tapi kemudian tidak ada sesuai harapan gitu ya. Tapi mungkin ada hikmahnya Waris Seni Budaya. Jadi teman-teman sekarang bisa menjadi penyambung lidah antara pemantik pemerintah Aceh dan pemerintah Rusia. Berarti sekarang udah lumayan banyak teman-teman. Belum, rencananya tahun ini akan diberangkatkan 100 orang dari siapa saja yang berminat dari Aceh. Tapi tidak semudah itu. Betul. Tidak semudah itu, Fergisu. Ada tahap-tahapannya gitu. Tahapnya banyak sekali. Nah, mungkin gini, menariknya yang pertama ketika kita berbicara tahap, mungkin bisa di-share apa sih trik dan tipsnya untuk bisa kuliah di Rusia. Ini kan kita berbicara magisternya dulu ya. Yang kita lihat mungkin Eropa Timur itu kan terkenal dengan ada yang mengatakan kurang ramah. Terus kan culture shock kita lebih tinggi daripada misalnya kita cuman dari Aceh kuliah ke Jogja ataupun dari Aceh kuliah ke Malaysia gitu kan. Nah, itu kan masih serumpun lah. Tapi ini kan Eropa Timur gitu. Ya mungkin di sana lebih dingin, orangnya lebih kaku-kaku. Itu apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama dan yang paling penting itu bahasa. Bahasa Rusia. Walaupun sebagian besar kota besar di Rusia menggunakan dua bahasa seperti Inggris dan Rusia. Tapi namanya kita berkunjung ke rumah orang, kita harus minimal basic lah. Nah, itu. Karena kalau misalkan nih anak-anak Aceh dikirim ke berbagai kota yang berbeda, di pelosok negeri sana, di mana orang-orang yang pelosok negeri itu masih kurang bisa ya berbahasa Inggris gitu kan, kayak kita di sini juga sama. Betul. Tapi kalau di kota besar itu kalau memang ada basic bahasa Inggris itu lebih mudah. Jadi saran saya sebelum berangkat ke Rusia itu persiapkan dulu bahasanya, minimal tahu basic. Walaupun nanti jika dia jalur pemerintah atau jalur apapun di Rusia, mereka akan mempersiapkan kelas bahasa khusus. Ada kelas bahasa lagi. Selama setahun. Nah, lebih baik belajar dulu di sini. Jadi nggak usah ambil kelas bahasa karena kan membuang waktu ya. Memperlama masa studi ya. Jadi langsung masuk aja belajar
selesai. Jadi kalau udah siap bahasanya berarti di sana tinggal masuk kuliah. Gitu. Dulu Monita ketika ke Rusia belajar bahasa Rusia itu di mana? Di sini. Di sini. Kursus gitu. Iya, waktu Covid kan nggak ada ngapa-ngapain. Nah, jadi kursusnya memang di lembaga atau pribadi. Pribadi. Iya. Berarti di YouTube gitu. Oh, kebetulan ada juga teman-teman yang kayak komunitas yang memang mau berangkat ke Rusia. Kami buat grup. Oke. Jadi kami ada laporan setiap minggu gimana. Berarti kalau waris seni budaya yang memang berminat ke Rusia mungkin bisa menghubungi Monita ya sebagai dalam tanda kutip agennya ini. Agen bahasa ya. Oke. Dan kemudian selanjutnya itu kan sudah bahasa. Sampai di Rusia, apa yang paling ngerasa kok berbeda sekali gitu antara Indonesia lah kita katakannya dengan Rusia? Apa yang sangat berbeda? Itu culture shock ya. Culture shocknya itu apa? Pertama, orang Rusia tuh sangat individualis. Oke, individualis ya. Iya, mereka nggak peduli sama kita gitu. Kalau nggak kenal ya. Bahkan kalau kita senyum di jalan, kita senyum nih, mereka heran. Aneh gitu ya. Apa nih gitu ya kan? Iya, iya. Mereka nggak suka itu. Kalau senyum itu terkesan sangat tidak ramah bagi mereka. Oke, terbalik ya. Terbalik, ya. Tapi kalau sudah ramah, kalau dia sudah kenal gitu ya. Itu juga belum tentu mereka menganggap kita teman. Tidak semudah itu. Jadi jangan baper lah. Jangan baper. Mungkin mereka hanya menganggap kita kolega, teman kelas. Selesai gitu ya. Selesai. Bukan teman. Tandanya memang dia menerima kita sebagai teman, ada clue-nya? Ada clue-nya. Kalau mereka udah kasih kita gift, kalau mereka udah menraktir kita makan, nah itu udah kawan. Itu berarti udah kawan itu. Berarti semacam, ini berarti udah kawan tuh. Udah kawan. Tapi sebelum itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nah berarti S2 berapa lama di sana selesai? 2 tahun. 2 tahun selesai. Itu sistem belajarnya seperti apa itu? Sama seperti kita atau ada mungkin ya hal yang berbeda di sana? Sangat berbeda sih. Di sana mungkin karena saya belum pernah S2, jadi saya nggak tahu S2 di sini bagaimana. Jadi kalau S2 di sana itu lebih banyak diskusi, lebih banyak seminar, presentasi. Dan kalau karena saya orang asing, saya diberi spesial untuk mempromosikan negara saya. Saya bisa berbicara apa saja tentang Indonesia, tentang Aceh, tentang Gayo, boleh terserah. Berarti studi kasus untuk yang diteliti itu bisa ngambil dari daerah asalnya ya. Itu spesialnya memang berarti memang menghargai berarti ya. Iya, sangat menghargai. Bahkan mereka lebih tahu dari saya gitu. Maksudnya kayak kemarin ada beberapa materi mereka angkat dari Kalimantan tentang tato gitu. Saya sendiri tuh nggak tahu gitu kan. Kok nggak tahu? Udah dari saya pura-pura tahu aja. Oh iya gitu. Ya, biar jangan kelihatan. Malu ya. Habis itu baru buka Google itu apa gitu ya. Apa gitu kan. Dengan ini juga ada budaya cium tangan. Kalau kita kan di Indonesia cium tangan betul. Kalau di sana enggak. Enggak. Gini tuh enggak. Biasa aja gitu. Jadi cuman gini aja. Dan kalau kita mau manggil teman kita yang misalkan sekantor atau sekampus, kita harus manggil mereka dengan nama lengkap. Lengkap namanya. Contoh misalnya. Misalkan kayak Gusti Ramonita gitu kan. Harus nama lengkap Gusti Ramonita. Kalau enggak? Kalau enggak sopan gitu. Berarti dianggap penghinaan. Ini kan beberapa sisi budaya memang berbeda dari kita. Itu mungkin dari bahasa kemudian mempelajari budayanya ya. Itu karena biar ketika bahasa kita bisa berkomunikasi, kemudian kita pelajari budaya, kita jangan biar ngerti jangan kok kayak gini ya, jangan nanti 2 minggu di sana pulang gitu ya. Banyak yang sudah pulang. Gitu. Oh gitu. Karena memang nggak kuat gitu ya. Nggak kuat dengan makanan atau dengan budayanya. Makanan juga iya. Makanan juga nggak enak sih sebenarnya. Enak ya. Kalau kita bilang nggak enak, menurut mereka itu enak ya. Betul. Jadi kan itu relatif. Ini namanya pengorbanan dalam menuntut ilmu gitu. Dan sekarang ini berarti Monita nggak kapok berarti, ya kan? Udah S2 nekat atau memang udah ini harus gitu. Udah harus nekat sih sebenarnya. Gitu. Dan ini beasiswa. Iya, beasiswa lanjut juga. Berarti. Malah saya sebenarnya nggak mau bilang-bilang dulu mau lanjut S3 karena kan isunya S3 ini kan lebih berat ya. Lebih menantang dan lebih pokoknya lebih mengerikan. Jadi selama setahun ini saya menutupi bahwa saya ini sudah selesai dan sedang lanjutkan S3 karena biar nggak ada beban gitu ya. Saya takut gagal gitu. Ini pertama kali saya merasakan ketakutan yang luar biasa karena saya takut
sangat takut gagal karena banyak teman-teman yang sudah berhenti dan kembali kayak gitu ke Indonesia gitu. Nah, berarti ini eksklusif di podcast Medra. Monita mengakui bahwa sudah lulus S3 dan kapan balik ke sana lagi nih? Besok saya berangkat ke Jakarta. Besok berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah malam ini berhasil kita culik untuk berbagi. Jadi membuka perspektif baru gitu kan? Iya benar. Bahwasannya seni budaya itu jangkauannya luas ternyata. Luas banget. Luas. Bahkan di Eropa Timur itu memang sangat-sangat mewah gitu. Sangat mewah, terutama di seni balet ya. Kan sangat kiblat Eropa untuk seni pertunjukan balet ini Rusia loh. Kenapa saya bilang kiblat? Karena mereka yang menciptakan teknik-teknik balet itu ternyata di Rusia loh gitu. Hebat juga ya kan, pertunjukan kayak seni rupa, seni arsitektur itu sangat terkenal di Rusia. Memang sangat luar biasa sih dari segi lukisan-lukisan realis yang memang sekarang sudah nggak ada yang meminati itu, tapi di sana masih aktif surganya, dan gitu ya? Surganya, dan seluruh dunia datang ke situ, ke Saint Petersburg. Ada namanya kampus Repin, itu memang khusus seniman rupa yang realis. Dan mereka sangat bersaing untuk masuk ke dalam kampus. Jadi, dan prestis itu ya? Iya. Itu seniman murni. Realis. Tapi mereka pengen masuk ke kampus, menjadi mahasiswa. Saya sempat sharing sama teman-teman saya yang sedang berproses masuk ke kampus dari berbagai dari berbagai negara. Kenapa kamu melukis gitu? Ya Lublu katanya. Aku cinta dengan itu kan udah dalam kali gitu kan. Udah nggak bisa lagi Kalau udah cinta udah selesai berarti. Udah payah gitu kan. Ya udah gitu. Tapi kan kamu seniman, gue bilang. Kamu udah banyak menjual karyamu, gue bilang. Kamu sudah punya galeri loh, udah punya. Tapi mereka masih kurang gitu. Belum cukup sama dirinya gitu. Kan saya nggak ngerti nih seni rupa ini bagaimana gitu kan. Terakhir itu menjadi daya tarik menarik menurut saya, dan saya ikutin mereka kemana, mereka sering ke pameran. Dulu saya sama sekali tidak berminat di seni rupa gitu kan. Jadi ketika saya melihat mereka yang sangat bersemangat gitu, jadi saya mengerti sekarang. Mana yang lukisan yang bagus gitu, mana yang tidak. Jadi kalau orang awam melihat, ya udah gitu aja. Bagus gitu. Bagus gitu. Ternyata tidak. Itu menjadi wawasan baru untuk saya dan menjadi tertarik. Saya nih manajemen seni pertunjukan. Saya juga bisa membuat ini loh, pameran gitu kan. Itu kan perlu juga untuk properti kan? Iya, ini saya bisa juga membantu mereka memamerkan karyanya gitu. Jadi akhirnya kerjasama ini. Nah, dan menarik situ kan yang perlu saya garis bawahi, mereka seniman, sudah punya galeri, sudah punya karya banyak dan dijual. Nah ini juga yang memotivasi saya untuk lanjut lagi gitu. Mereka aja udah banyak karya, sudah pameran di berbagai negara loh. Masih mau masuk kampus gitu. Mereka masih merasa dirinya belum cukup gitu, masih membutuhkan ilmu, masih fakir ilmu. Saya yang bukan siapa-siapa ini bisa sombong karena udah tamat S2 sombong. Tidak gitu. Saya masih bodoh gitu. Harus mencari lagi. Harus lebih giat lagi. Tesisnya mengkaji tentang apa? Kalau saya sih lebih ke ini tadi pameran. Pamerannya. Jadi saya lepas dari seni pertunjukan, malah lebih ke pameran. Jadi kemarin dikasih pilihan apakah saya mau membuat sebuah festival di Indonesia atau festival di Rusia atau bagaimana. Sebagai hasil tugas akhir ya. Tapi saya juga menulis beberapa. Jadi sistemnya itu kita kayak setoran. Bulan ini kamu nulis apa? Artikel gitu. Tapi memang publikasinya di sana gitu kan, memakai bahasa. Mungkin nanti akan saya terjemahkan ketika sudah tenang. Gitu ya. Saya publikasikan di sini karena menurut saya itu juga sangat penting sebagai referensi di sini betul. kan. Nah, jadi tugas akhirnya itu pameran karya seni itu terkait dengan Rusia tentang patriotik. Nah, kebetulan tugas akhirnya itu 2 orang gitu. Jadi saya dengan teman saya yang di Rusia. Satu project, 2 orang di yang barat ya. Selesai. Alhamdulillah. Itu selesai tahun berapa? Tahun 2000? Baru. 2024 ini? Februari kemarin. Ini langsung S3 ya, luar biasa. Nggak panas nih. Coba tes mungkin hampir gila. Bisa rebus telur ya, panasnya gitu. Dan kemudian sekarang ngelanjutnya di manajemen seni pertunjukan juga untuk S3-nya.
Kalau S2-nya titelnya apa ini? MFA, Master of Fine Art. Oke, berarti memang betul-betul spesifik ya. Seni ya. Sampai gelarnya pun memang betul-betul dicantumin itu gitu. Iya. Jadi kita tidak perlu mengatakan orang, ini saya lulusan ini loh. Nggak usah, orang udah tahu gitu. Ini juga terinspirasi dari dulu ada dosen saya di ISI Yogyakarta, dia tuh seniman murni tari. Pak Miroto namanya, sudah almarhum. Saya lihat gelarnya MFA gitu. Apa ini, kan penasaran. Betul-betul. Dan kebetulan beliau merangkul saya di berbagai festival, menjadi tim inti, dan pokoknya sangat dipercayakan sama beliau untuk mengelola publikasi apa segala macam. Dan ya itu menginspirasi saya sekali, sangat menginspirasi. Dan menurut Monita yang sudah melanglang buana ke sana, tetap mengingat dosennya. Tetap saya gitu, ingat, iya. Nah, sudah melanglang buana jauh sekali itu, bagaimana potensi seni budaya Aceh ini, terutama anak-anak mudanya lah, untuk berkembang? Ada nggak kira-kira? Sebenarnya banyak potensi untuk berkembang di Aceh ini, memang masih perlu sangat perlu dikembangkan. Dan karena saya melihat anak-anak Aceh sekarang sangat cepat merasa puas ya dengan hasil karyanya, dan itu sebenarnya tidak baik gitu. Bunuh diri gitu ya? Bunuh diri, karena mungkin mereka belum melihat keluar, dan atau mungkin orang luar juga yang belum sering masuk ke dalam gitu, mungkin. Itu pendapat saya. Tapi untuk potensi untuk bangkit, untuk berkembang, untuk maju itu sangat ada sekali. Dan itulah tujuan saya untuk yang seperti yang saya bilang tadi, apa yang akan saya berikan pada Aceh. Nah ini kan ditunggu berarti. Jadi bagaimana kemudian bisa merangkul teman-teman di Aceh ini untuk fokus dan berkecimpung di dunia seni budaya, tidak hanya berkarya tapi dari segi akademiknya juga. Dari segi backstage-nya juga. Jadi gitu. Jangan hanya di permukaan saja kita. Jangan hanya di atas panggung gitu. Di belakang panggung itu penting banget. Seperti hari ini kita podcast. Kalau memang tidak ada tim di belakang ini, nggak bisa kita ngomong-ngomong aja, nggak ada yang rekam kan. Iya benar. Nah, kemudian ada pesan Monita untuk teman-teman di Aceh yang mungkin masih galau gitu. Iya. Karena kan kebanyakan kita udah seni budaya berarti S1 selesai gitu, nyari mau kerja. Jadi apa kadang-kadang gitu mau jadi apa gitu. Itu ada pesan. Sebenarnya kita mau jadi apa, kita ya yang menentukan. Seni ini sangat luas, itu sih pertama. Seni ini sangat luas dan sangat apa ya? Nggak habisnya, nggak ada ujung ya? Nggak ada habis. Kamu bisa jadi apa saja loh gitu dari seni ini. Karena dia kan banyak cabangnya. Kamu bisa jadi pemikir, kamu bisa jadi akademisi, kamu bisa jadi manajer seperti yang saya inginkan ini. Kamu bisa menjadi pencetus, banyak. Gitu. Nah, kalau kamu pede gitu. Berarti pedenya harus pede dulu. Tanya sama diri sendiri, jangan sampai kadang mau ngelangkah diri sendiri ragu gitu kan. Nah, dan juga jangan cepat sih merasa puas sama hasil karya kita yang sekarang. Karena kan apa itu susah diungkapkan. Kita harus melihat dunia luar juga, dan kita juga harus bisa berbaur dengan orang-orang lain. Orang lain dan apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, tapi kan karena kita di Aceh yang sangat syariah banget. Nah, asalkan kita tidak melanggar syariah itu, tentunya kita masih bisa berkarya kok gitu. Dan orang lain bisa menghargai. Iya. Dan kita kan tujuan seni ini kan bukan yang bagaimana ya, bukan yang menjual. Apa itu menjual apa itu? Ke arah negatif gitu. Untuk kita harus bisa membedakan juga mana yang memang seni dan mana yang memang hiburan. Itu sangat berbeda. Ini bedanya apa ini? Ini menarik ini. Seni dan hiburan. Nah, jadi hiburan bagaimana dan yang dikatakan seni itu bagaimana? Nah, kalau memang hiburan, apapun sebenarnya bisa menjadi hiburannya. Seni sudah pasti menghibur, tapi setiap hiburan itu belum tentu seni. Gitu. Kadang orang cuman karaoke atau joget-joget biasa aja itu sudah menghibur, tapi itu bukan seni gitu. Gitu sih. Berarti yang selama ini kita pahami bahwasanya seni itu lebih dalam daripada itu ya. Tidak hanya sekedar seperti itu. Karena suatu karya seni ini kan butuh proses ya, butuh. Kita butuh banyak pemikiran, gitu. Kita butuh referensi, kita butuh
progres. Oke. Dan barulah tercipta karya seni. Jadi nggak asal tetek. Nggak bisa, gitu sih. Makanya sekarang banyak yang beranggapan salah gitu ya. Iya, benar. Makanya kadang-kadang orang berpikir tidak ada masa depan karena memang salah paham itu. Kalau memang mereka memikirkan seni itu lebih dalam, mungkin berat juga. Lebih berat dari matematika sebenarnya. Oke. Baik, Monita, terima kasih atas waktunya, cukup menginspirasi. Semoga waris seni budaya bisa menjadi informasi yang baik bagi waris seni budaya semuanya. Pokoknya jangan takut ya. Jangan takut berkarya. Berkarya, jangan takut untuk bergelut di dunia seni budaya. Banyak loh prospeknya. Iya. Masa depannya insya Allah cerah. Mau jadi seniman oke, mau jadi akademisi ayo gitu ya. Dan bahkan ke luar negeri pun oke gitu. Bisa. Banyak yang menampung, banyak wadah-wadahnya. Mungkin yang terakhir, karena besok Monita juga sudah berangkat ke Jakarta dan langsung menuju flight ke Rusia. Kami sampaikan semoga selamat sampai tujuan, sukses untuk studi S3-nya, semoga nanti selesainya, berarti gelarnya PhD nanti? Enggak? Iya. PhD ya, selesai PhD mungkin bisa kita culik sekali lagi ya. Culik lagi. Seni budaya dan membagikan bagaimana ketakutan hari ini kan ini takut ya? Saya takut, benar. Bisa atau enggak selesai. Jadi nanti ketika selesai S3 kita sambut kembali, kita culik kembali, mungkin kita berbagi lagi gimana sih setakut yang yang di jalan itu betul-betul enggak atau hanya fata morgana gitu ya. Mungkin untuk terakhir Monita bisa memberi kata-kata penutup dengan menggunakan bahasa Rusia. Tadi kan udah Spanyol, ini Rusia. Oke, silakan. Apa ya? Доброй ночи, всем привет. Я хочу рассказать тебе, что тебе нужно люблю твой дети, твой ума, но сегодня я хочу сказать, что я очень нравится здесь, но сейчас я хочу домой, сейчас мне очень скучаю по России, но я тоже не хочу домой, но сейчас мне нужно в России сегодня. Ну, все, до свидания, пока. Oke, terima kasih ya. Itu tidak perlu diterjemahkan, nanti biar menjadi pemantik teman-teman. Oh ini bahasa Rusia, saya mau belajar gitu kan. Ya, benar. Ke Rusia lah gitu ya. Jadi waris seni budaya, bukalah cakrawala setingginya ya, jangan takut kemana-mana. Yang penting tahu budaya, tahu bahasa, bisa menyesuaikan diri, itu saja penting. Siapkan mentalnya gitu Anda. Ya. Jadi jangan sampai ke sana nggak ada kuah pli, nggak ada masamjing, pulang gitu. Nggak ada nasi gitu ya, pulang gitu. Ya. Makan roti di sana kan? Iya ada. Pulang gitu. Jangan seperti itu. Mungkin harus di awal kita kan darah Aceh nih. Nah, darah perjuangan. Darah pejuang. Baik, terima kasih waris seni budaya, terima kasih Monita. Semoga selamat sampai tujuan, sukses karirnya ke depan, sampai bertemu lagi. Insya Allah nanti kalau pulang ke Indonesia, pulang ke Aceh, tolong kabari kami. Mampir gitu ya. Alhamdulillah waris seni budaya berakhir diskusi kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman waris seni budaya dalam melanjutkan studi, dalam memandang seni budaya. Demikian, salam waris seni budaya. Pakai.